selamat malam pemirsa Nusantara TV yang terkasih. Nah loh, banjir dan banjir terdengar tak asing dan sering terjadi di Indonesia. Namun kali ini Indonesia harus benar-benar waspada dengan cuaca ekstrim. Dan berikut visual bencana alam akibat cuaca ekstrim baru-baru ini. Siapa yang itu, yang nyala-nyala itu? Berarti betul-betul kencang angin. Ya. Bapak jadi sekaju, Bapak RT, auto air koro. Auto air koro. Bapak RT, auto air bawah. Air bawah. Setelah banjir melanda Nusa Tenggara Timur dan Bali, kawasan Indonesia bagian barat termasuk Jawa dan Sumatera juga perlu mewaspadai cuaca ekstrim dengan potensi hujan lebat. Diprediksi 9 hingga 15 September Pulau Jawa berpotensi terdampak kelembapan udara tinggi dan hujan. Padahal negara kita merupakan negara tropis yang biasanya musim hujan terjadi antara bulan November hingga Maret. Puncak musim hujan di Indonesia terjadi pada bulan Januari dan Februari ketika angin muson membawa curah hujan yang tinggi. Dan musim panas terjadi antara bulan Mei hingga Oktober. Tapi lihat, di bulan September curah hujan masih tinggi di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan kini masyarakat diminta untuk waspada dengan cuaca ekstrim. Dan pemirsa, tema kali ini adalah waspada dengan cuaca ekstrim seperti ada di belakang saya. Kita buka datanya. Nah, ini dia. Ini merupakan gambar visual yang diabadikan meski tidak semua, tapi ini merupakan gambaran dari bencana banjir yang terjadi melanda saudara-saudara kita di Bali dan sekitarnya. Bisa kita lihat ketinggian air merendam motor, menghancurkan rumah-rumah, bahkan menyisakan lumpur-lumpur dan banyak sekali warga yang dievakuasi, pemirsa. Nah, cuaca ekstrim merupakan kondisi cuaca yang tidak normal dan melampaui ambang batas, ditandai dengan fenomena seperti curah hujan tinggi, suhu udara ekstrim, angin kencang. Cuaca ekstrim juga dapat menyebabkan banjir bandang. Nah, banjir ini terjadi akibat curah hujan yang ekstrim dalam waktu
waktu singkat yang diperparah oleh deforestasi yang mengurangi penyerapan air. Kita lihat data berikutnya. Nah, ini dia. Jadi pemirsa, cuaca ekstrim ini kondisi yang bisa dikatakan tidak normal, di mana curah hujan menjadi tinggi, suhu udara menjadi ekstrim, juga adanya angin kencang. Dan cuaca ekstrim ini bisa mengakibatkan bencana alam yang sudah tertera di sini. Ada banjir bandang, topan dan badai tropis, kekeringan ekstrim, hujan hutan ekstrim. Yang dimaksud dengan hujan hutan ekstrim ini adalah kejadian di mana tanah kita terlalu basah sehingga bisa mengakibatkan tanah longsor. Karena tanah jenuh air, kemudian adanya kerusakan tanaman pertanian. Nih, para petani gagal panen, kita menjadi krisis pangan. Kemudian banjir bandang di lereng gunung. Banjir ini bisa terjadi tiba-tiba dan sangat besar tentunya. Nah, pemirsa, banjir diakibatkan oleh hujan lebat meluap ke sungai. Kemudian topografi wilayah daerah resapan air yang kecil, juga kondisi hutan seperti penebangan hutan, pengurangan area hijau dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air dan sistem tata kelola kota yang sangat buruk. Bencana banjir yang terjadi di Bali kini jumlah korbannya terus bertambah. Bahkan dari data terakhir sore tadi yang kami terima, korban meninggal dunia ada 17 orang, sementara 5 orang masih dalam pencarian. Nah, BMKG juga, maaf pemirsa mau batuk, maaf ya ini mah. BMKG menyebut bencana banjir tersebut dipicu curah hujan ekstrim tertinggi dalam catatan sejarah Bali. Akibat apa yang terjadi di Bali? Kita buka lagi. Nah, jadi tadi penyebab dari banjir itu banyak. Karena hujan lebat, meluapnya sungai, topografi wilayah, daerah resapan air yang kecil, dan biasanya daerah resapan air yang kecil ini sering terjadi di kota-kota besar ya pemirsa. Kemudian kondisi hutan. Yang dimaksud dengan kondisi hutan di sini adalah kondisi hutan yang tidak baik-baik saja, tentu dengan adanya penebangan sehingga area hijau berkurang. Secara otomatis fungsi pohon itu juga tidak dapat kita nikmati. Kemudian sistem tata kelola kota yang buruk. Ini ada hubungannya dengan poin ketiga tentang resapan air. Kita next. Nah, jadi menurut data banjir di Bali ini diakibatkan oleh aktifnya gelombang ekuatorial Rossby. Lalu apa gelombang itu? Jadi gelombang ekuator ini adalah sebuah gelombang atmosfer yang bergerak ke barat sepanjang ekuator. Gelombang ini memodulasi pola tekanan dan angin yang ada di depannya dan dapat meningkatkan konveksi udara lembab di kawasan tropis. Jadi pemirsa, bila nantinya gelombang ini meningkat ataupun menguat, maka udara panas dan lembab dari permukaan laut terdorong naik secara intensif. Akibatnya kelembapan tinggi kemudian bertemu dengan udara dingin di lapisan atas, memicu pembentukan awan hujan yang lebat. Nah, kondisi ini dapat menimbulkan hujan ekstrim dalam waktu singkat dan menyebabkan banjir, terutama di daerah pesisir atau area dengan sistem drainase yang kurang baik. Itu tandanya berarti tidak hanya terjadi di pesisir. Buat kota-kota yang masih saja dengan sistem drainase air yang tidak baik juga bisa berpotensi terkena banjir. Sementara itu, menurut peneliti iklim BMKG yang mengatakan bahwa gelombang ini bergerak dari timur ke wilayah barat sepanjang sekitar Khatulistiwa. Jadi, setelah memicu hujan lebat di NTT lalu Bali, nah ini yang ditekankan kepada seluruh pemirsa Nusantara TV karena akan diprediksikan nanti di tanggal 9 hingga 15 September Pulau Jawa berpotensi terdampak kelembapan udara tinggi dan juga hujan. Untuk itu pemirsa diminta untuk selalu waspada, diingatkan kembali, dikurangi aktivitas di luar ruangan, dan apabila memang terpaksa harus beraktivitas di luar ruangan, alangkah lebih baiknya mempersiapkan diri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mari kita sama-sama mendoakan supaya saudara-saudara kita yang ada di Bali yang saat ini terkena musibah ataupun bencana alam, semoga
bencana ini segera usai dan para korban yang saat ini masih hilang bisa segera ditemukan dan keluarganya tentu diberikan kelapangan dada. Dan semoga kejadian ini tidak terjadi lagi, dan dengan kejadian ini nantinya pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat bisa mengevaluasi maksud saya pemirsa, sehingga nantinya kejadian seperti ini dapat dicegah. Dan demikian untuk segmen Tanya Jeng Ayu malam hari ini. Sampai bertemu di minggu depan tentunya di segmen Tanya Jeng Ayu setiap pukul 22.00 hanya di NTV Tonight. Tapi jangan kemana-mana abis ini, karena NTV Tonight masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.